kegagalan demi kegagalan menimpa orang-orang Quraisy yang hendak menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai metode, berbagai uslub telah mereka tempuh untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengganggu fisik, dengan mengganggu mental para sahabat, ya. Kemudian juga mereka berusaha untuk merayu Abu Thalib, ya, akan tapi semuanya gagal. Bahkan kaum muslimin semakin bertambah dan semakin bertambah. Mereka melihat mulailah Islam tersebar di kabilah-kabilah. Kemudian mereka dikejutkan dengan Hamzah yang masuk Islam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dikejutkan pula dengan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Oleh karenanya mereka akhirnya berkumpul dan bermusyawarah. Akhirnya mereka membuat makar, yaitu mereka hendak memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengisolasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membuat kesepakatan. Kemudian mereka menulis kesepakatan tersebut di suatu kertas di mana mereka akan memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ya. Bani Hashim itu. Kita ulangi, kita ingatkan kembali, Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi semuanya Bani Hashim itu adalah Ahlul Bait. Semua Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak terbatas kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi seluruh Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Oleh karenanya terkadang kita dapati Ahlul Bait dari jalur cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapati juga Ahlul Bait dari jalur keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sepakat, orang-orang Quraisy selain dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yaitu kesepakatan tersebut yaitu tidak boleh menikahkan dari seorang pun dari Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Dan juga kalau mereka ada yang melamar maka tidak boleh diterima lamarannya. Kemudian tidak boleh berjualan sesuatu pun kepada Bani Hashim dan kepada Bani Abdul Muttalib. Demikian juga, ya, tidak boleh membeli sesuatu pun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh bercampur dengan mereka. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ya, dengan syarat ini semua akan digagalkan jika mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemboikotan yang mereka lakukan karena mereka sudah gagal dalam segala metode yang mereka tempuh. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka sepakat, mereka tulis suatu lembaran, kemudian mereka tempelkan atau mereka gantung lembaran kesepakatan mereka tersebut, ya, yang tertera mereka letakkan dalam Ka'bah, ya, mereka gantungkan dalam Ka'bah. Ya. Disebutkan penulis yang menulis perjanjian tersebut namanya Mansur bin Ikrimah, ya, bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf dari Bani Abdiddar, ya. Kemudian disebutkan juga dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya orang ini akhirnya lumpuh kedua atau lumpuh tangannya karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Thalib paman Nabi melihat orang-orang Quraisy sudah bersatu padu untuk mencelakakan ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berkeliling kepada Bani Hashim, kepada Bani Abdul Muttalib. Kemudian dia menyuruh agar Bani Hashim dan Abdul Muttalib bersatu padu untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka semua sepakat karena mereka dan kesepakatan tersebut baik Bani Hashim yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Yang masih kafir ikut membela karena hamiyah, yaitu karena membela kesukuan. Ini Muhammad dari suku kita. Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin membunuh Muhammad? Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin merendahkan Muhammad? Maka karena fanatik kesukuan, akhirnya seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Abdul Muttalib membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya karena fanatik terhadap suku. Kecuali satu yang tidak membela Muhammad, yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Nabi dari Banu Abdul Muttalib. Kemudian akhirnya mereka semua berkumpul dan mereka tinggal di suatu tempat namanya Syaib Abi Thalib. Syaib Abi Thalib. Syaib itu suatu tempat seperti suatu jalan di antara dua bukit atau dua gunung yang dijadikan tempat tinggal. Akhirnya mereka berkumpul di situ dan mereka tinggal di situ. Dan disebutkan Abu Thalib sangat khawatir dengan ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tiba malam hari, maka dia minta agar Muhammad tidur di samping dia atau dekat dengan dia. Dia khawatir kalau ada serangan tiba-tiba malam hari kepada ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terkadang kalau sudah tiba malam hari, maka Abu Thalib menyuruh
Nabi SAW tidur di salah satu tempat tidur dari saudara-saudaranya. Adapun saudara yang tersebut tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW, menjaga-jaga jangan sampai ada serangan di malam hari. Mulailah berjalan pemboikotan, dan ini sangat berpengaruh bagi Bani Hashim, ya. Mereka menghadapi kesulitan yang sangat berat, ya, kesulitan yang sangat berat. Dan ini berlangsung selama 3 tahun, ya. Sehingga akhirnya tidak ada makanan yang sampai kepada mereka. Ada orang datang jualan, ya, tidak bisa mereka beli dari orang-orang tersebut. Kenapa? Dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ada pedagang yang datang dari luar ingin berjualan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, maka datang Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Qalu ala ashabi Muhammadin la yudriku ma'akum syai'an wa ana adfa' lakum adha'afan mudha'afah." Kata Abu Lahab kepada para pedagang, naikkan harga barang kalian kepada pengikut Muhammad. Naikkan barang kalian supaya mereka tidak bisa beli sesuatu pun dari kalian. Nanti kalau mereka tidak beli, saya yang beli. Saya akan beri keuntungan bagi kalian, keuntungan yang berlipat ganda. Akhirnya sebagian dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, tatkala ingin beli barang, ternyata mereka dapati harga barang terlalu mahal. Sehingga mereka tidak mampu untuk beli barang-barang tersebut, tidak mau beli bermakanan, tidak mau beli makanan. Akhirnya mereka pulang, bertemu dengan anak-anak mereka dan keluarga mereka. Sementara anak-anak mereka yatadagaun, yaitu menangis karena kelaparan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka. Karena para pedagang telah diblok oleh siapa? Abu Lahab. Sampai terdengar tangisan anak-anak di balik Syi'ab, di balik bukit, terdengar tangisan-tangisan anak-anak dari Bani Hashim dan anak-anak dari Bani Abdul Muttalib. Akhirnya mereka terpaksa makan daun-daun pohon dan juga mereka terpaksa makan kulit-kulit, ya. Mereka makan kulit dikeringkan, mereka makan. Sampai di antara mereka akhirnya ada yang meninggal tidak kuat berhadapan dengan kondisi demikian. Abu Nuaim dalam Hilyah, ya, meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajtu minal lail abul." Ya. Suatu hari aku keluar, dia bersama dalam Syi'ab, terkepung terisolir dalam Syi'ab tersebut, tempat tersebut, maka suatu hari dia keluar, dia hendak buang air kecil. Wa idza ana asma'u biqaqatin tahta bauli. Waktu saya kencing, tiba-tiba saya dengar air kencing saya mengenai sesuatu berbunyi tak tak tak. Fa idza qit'atu jildin ba'ir. Ternyata saya mengencingi tulang kulit onta. Fa akhadhtuha. Ini rupanya makanan. Fa ghasaltuha, aku ambil lalu aku cuci, ya, kulit tersebut. Tsumma akhraqtuha, kemudian aku bakar kulit tersebut. Setelah kering, summa radadtuha, kemudian aku hancurkan. Kemudian wa safaftuha bil ma, kemudian saya campur dengan air. Wa syaribtu 'alaiha minal ma fa qawitu biha thalathan. Saya campur dengan air, yang penting air ada rasa kuah kulit yang sudah kering dan saya bisa bertahan sampai 3 hari. Ini gambaran bagaimana sulitnya mendapatkan makanan selama 3 tahun tersebut. Sampai kulit yang bekas terkena air kencing harus dia ambil karena tidak ada lagi makanan. Hal ini, ya, menyenangkan orang-orang Quraisy tatkala mereka tahu bahwasanya, ya, tidak ada yang bisa beri bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang terisolir dalam Syi'ab tersebut. Kalau ada yang ingin memberi bantuan, maka akan beri bantuan dengan diam-diam. Ada dari orang-orang Quraisy yang tidak tega. Mereka kafir, tapi mereka tidak tega. Masa Muhammad ini kan kerabat kita. Dia dari Bani Hashim, Quraisy, ya. Bagaimana kita tega membiarkan kerabat kita seperti tidak makan, tidak minum, kesulitan, kehausan, kelaparan, anak-anaknya menangis, banyak yang meninggal. Akhirnya di antara mereka ada yang memberi bantuan secara diam-diam. Di antara orang-orang kafir yang memberikan bantuan secara diam-diam adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu waktu itu masih kafir. Hakim bin Hizam adalah ponakannya Khadijah. Ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Maka di antara juga yang memberi bantuan secara diam-diam adalah Hisham bin Amr al-Amiri. Hisham bin Amr al-Amiri. Dan dia sangat menyambung silaturahmi dengan Bani Hashim. Maka dia datang malam-malam dengan membawa onta. Onta tersebut ditaruh makanan di atasnya, dipikulkan makanan. Kemudian dia pukul onta tersebut sambil diarahkan menuju ke Syi'ab tadi, yaitu jalan di antara tempat tinggalnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian dia biarkan ontanya sampai ke sana agar makanan sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang terkepung di tempat tersebut. Suatu hari Hakim bin Hizam, ya, ponakannya Khadijah, ingin beri bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka dia pun bawa gandum, kemudian dia
menyuruh seorang budaknya untuk memikul gandum tersebut untuk diserahkan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, karena Khadijah ikut terkepung juga di situ. Ya. Kemudian tatkala dia berjalan bersama budaknya tersebut sambil mikul gandum, tiba-tiba ketahuan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kemudian menegurnya. Berkata, "Atadhhabu bi-ta'ami ila Bani Hashim?" Wahai Hakim bin Hizam, kau ingin mengirim makanan kepada Banu Hashim? Fa wallahi la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdhahaka bi Makkah. Demi Allah, bayangkan Abu Jahal bersumpah demi apa? Demi Allah. Demi Allah, kau tidak akan pergi dari sini dan makananmu tidak akan sampai kepada mereka sampai aku bongkar keburukanmu ini di kota Makkah. Saya ingin bikin malu engkau. Faja'u Abul Bakhtari bin Hisham. Datang seorang lagi dari Quraisy yang baik juga, namanya Abul Bakhtari bin Hisham. Faqala ma laka wa lahu? Ada apa dengan kau ya Abu Jahal? Apa urusanmu dengan Hakim bin Hizam? Abu Jahal berkata, "Yahmilu ta'ama ila Bani Hashim." Ini orang ingin mengirim makanan kepada Bani Hashim. Abul Bakhtari mengomentari, "Ta'amun kana li ammatihi indahu faba'athat ilaihi. Afatamna'u an ya'tiyaha bi ta'amiha?" Wahai Abu Jahal, ini makanan mau dia kirim ke bibinya, kau larang-larang. Ini makanan mau diberikan kepada bibinya, kau larang. Khalli sabila rajul, biarkan dia pergi. Abu Jahal enggak mau. Akhirnya ributlah antara Abu Jahal dengan Abul Bakhtari. Kemudian Abul Bakhtari ya mengambil memegang onta yang dibawa oleh budak yang diletakkan gandum di atasnya, maka dia pun pukul onta tersebut, kemudian dipukul dengan keras supaya onta tersebut kabur lari menuju ke Bani Hashim untuk bawa apa? Makanan. Waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW dekat dengan mereka melihat keributan mereka. Tatkala mereka tahu ada Hamzah melihat mereka, akhirnya mereka diam, tidak jadi ribut. Khawatir nanti mereka ditertawakan oleh siapa? Hamzah. Jangan sampai kita ketahuan ribut. Ya udah, biarin aja. Meskipun demikian dalam kondisi terisolir, diboikot, Nabi SAW tetap berdakwah. Malam, siang, hari tetap berdakwah. Pergi ke Quraisy, dia berdakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Ya. Namun, di antara hikmah disebut oleh para ulama, dengan kejadian ini, 3 tahun mereka diboikot, mulailah muncul orang-orang baik dari orang-orang Quraisy yang sadar bahwasanya perbuatan Abu Jahal dan kawan-kawannya perbuatan yang buruk. Mengajarkan mereka untuk memutuskan silaturahmi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Padahal Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib adalah Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi, bukan sembarang Quraisy, tapi Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Sehingga sadar dalam diri mereka bahwa ini adalah keburukan. Di masa pemboikotan tersebut, lahirlah Habrul Ummah, ya, yang dikenal dengan orang alimnya, ya kaum muslimin, umat ini, yang dikenal dengan ahli tafsir, dialah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas lahir di tatkala masa pemboikotan tersebut. Imamnya para ahli tafsir. Dan Ibnu Abbas adalah seorang yang dikenal, ya, dia adalah sepupunya Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Karena Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW, namun umurnya dengan Nabi sangat jauh. Ya. Dia lahir sekitar 3 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ya. Sebelum Nabi berhijrah. Dan dia adalah seorang yang tampan, kemudian seorang yang tinggi, kemudian sangat cerdas, ya, dan termasuk orang-orang yang sempurna. Taib. Akhirnya Banu Hashim selama 3 tahun tinggal di Syi'ib Abu Talib, kemudian terboikot, ya, dan mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Akhirnya sebagian orang-orang Quraisy yang hatinya masih ada, kasihan sama Bani Hashim. Padahal mereka orang kafir. Dan mereka tahu ini tidak baik seperti ini, ya. Hati mereka masih ada dan mereka tahu ini perbuatan yang buruk. Akhirnya mereka mulai berpikir bagaimana agar pemboikotan ini, pemutusan silaturahmi ini bisa selesai, bisa berhenti. Yang paling depan dalam hal ini adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr yang tadi mengirimkan makanan malam-malam kepada Bani Hashim. Ya. Dia memiliki kekerabatan dengan Bani Hashim. Dan dia adalah orang yang mulia di kaumnya. Dan dia telah berusaha untuk membantu Bani Hashim tatkala di hari-hari mereka diboikot. Maka dia berpikir bagaimana agar perkara ini bisa selesai. Maka berjalanlah dia, Hisham bin Amr al-Amiri, dia berjalan menuju seorang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi dari kabilahnya Abu Jahal, karena Abu Jahal dari Banu Makhzum. Zuhair bin Abi Umayyah. Tetapi ibunya adalah Atikah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atikah bintu Abdul Muttalib. Jadi tantenya Nabi siapa? Atikah, ya. Jadi
punya kekerabatan dekat dengan Nabi. Berarti dia sepupunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham menegur Zuhair, "Ya Zuhair, aqad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasu ath-thiyab wa tankiha an-nisa wa akhwaluka haitsu qad alimta la yuba'un wa la yubta' minhum wa la yankihun wa la yunka ilaihim." Apakah kau senang wahai Zuhair? Engkau makan makanan, engkau pakai pakaian, engkau menikahi para wanita. Sementara paman-pamanmu, om-ommu dari Bani Hashim, kondisi mereka sebagaimana kau ketahui. Mereka tidak bisa beli barang, mereka tidak bisa menjual barang, mereka tidak bisa menikah dan mereka tidak bisa menikahkan. Ama inni ahlifu billah, law kanu akhwala Abil Hakam bin Hisham, thumma da'utu ila mithli ma da'aka ilaihi minhum, ma ajabakum ilaihi abada. Kemudian Hisham memprovokasi Zuhair. Wahai Zuhair, demi Allah saya bersumpah, seandainya kejadian ini menimpa Abu Jahal, kemudian ya engkau menyuruh Abu Jahal untuk memboikot paman-pamannya, Abu Jahal tidak akan nurut sama engkau. Masa sekarang kejadian ini terjadi pada paman-pamanmu, kau ikut memboikot paman-pamanmu, sementara kau dalam hidup enak, makan, minum, pakai pakaian, menikah ya. Akhirnya dia berkata, "Wahai Hakum ya Hisham, madza asna?" Celaka engkau Hisham, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa bantu mereka? Sementara orang Quraisy semua memboikot Bani Hashim. Inna ma'ana rajulun wahid, saya cuma satu orang, gimana saya bisa bantu mereka? Wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakumtu fi naqdiha hatta anqudhaha. Kalau ada teman satu saja temani saya akan batalkan perjanjian tersebut. Kemudian Hisham berkata, "Waqad wajadtu rajulan." Sungguh kau telah dapat temanmu. Siapa? Saya. Kita berdua. Kata Zuhair, "Ibghina rajulan thalithan." Belum. Cari orang ketiga. Cari orang ketiga. Maka akhirnya ya Hisham pergi menuju Mut'im bin Adi, orang yang baik juga. Maka dia berkata, "Wahai Mut'im, apakah kau senang? Dua suku, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib binasa. Dari Bani Abdul Manaf binasa. Sementara engkau melihat tersebut, kau menyaksikannya dan kau setuju dengan kebinasaan mereka." Ya. Kemudian sama dia berkata, "Wahai Haka, famadza asna?" Celaka engkau, apa yang bisa aku lakukan? Inna ma'ana rajulun wahid, saya cuma sendiri. Kemudian kata Hisham, "Qad wajadtu tsaniyan." Kau sudah mendapati orang kedua. Siapa? Saya, orang kedua. Ibghina tsalitsan, cari orang ketiga. Ada orang ketiga. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Kita bertiga. Kata dia, "Ibghina rabi'an." Cari orang keempat. Berangkatlah Hisham. Hisham ini yang otaknya dia, Hisham bin Amr al-Amiri. Maka dia berjalan menuju Abul Bakhtari bin Hisham. Maka dia berkata sebagaimana yang dia katakan kepada kedua orang sebelumnya. Kemudian Abul Bakhtari berkata, "Hal min ahadin yu'inu ala hadha?" Apakah ada orang yang bisa bantu kita dalam urusan ini? Maka Hisham berkata, "Ada. Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan saya juga bersamamu, kita 4 orang." Kata Abul Bakhtari, "Ibghina khamisan." Cari orang kelima. Maka Hisham pergi ke Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib. Maka dia pun menyampaikan hal ini. Dia ingatkan tentang kekerabatan, tentang Bani Hashim, Quraisy, kita harus menolong mereka. Maka dia berkata, "Apakah ada yang bantu kita dalam urusan ini?" Maka dia sebutkan, "Kita sudah berlima." Ya, kita sudah berlima. Akhirnya mereka bersepakat suatu tempat namanya Al-Hujun di pinggiran kota Mekah. Kemudian mereka sudah sepakat untuk bikin provokasi besok agar perjanjian ini bisa digagalkan. Ya. Kemudian kata Zuhair, "Ana abda'ukum fa'akunu awwala man yatakallam." Saya yang pertama kali ngomong besok. Ya. Tatkala tiba besok hari, 5 orang ini jalan menuju Masjidil Haram. Dan kita tahu, sering saya sampaikan, Abu Jahal nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Nongkrongnya di Masjidil Haram. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, dia datang dengan pakaian indah, dengan hullah pakaian. Kemudian dia tawaf di Ka'bah. Mereka ini musyrikin semua. Kita sudah sering sampaikan bahwasanya orang musyrikin mereka juga tawaf dan mereka juga apa? Haji. Maka Zuhair bin Abi Umayyah dia pun tawaf 7 putaran. Setelah itu dia balik menghadap Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian dia berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anakulu ta'am wa nalbasu thiyab wa Banu Hashim halka." Apakah kita makan makanan, kita pakai pakaian senang-senang sementara Banu Hashim, kerabat kita binasa. La yuba'un wa la yubta' minhum. Mereka tidak bisa beli barang dan mereka tidak bisa menjual barang. Wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi sahifatul qati'atul zalimah. Aku tidak akan duduk sampai kertas kesepakatan itu yang zalim, yang pemutus silaturahmi dirobek. Abu Jahal komentar langsung. Dan dia berada di ujung masjid, dia berkata, "Kadzabta wallahi la tushaq." Demi Allah, kau berdusta. Ya, Masya Allah, dia bilang apa? Demi Allah. Itu perjanjian tidak akan dirobek.
Mereka sudah rencana dari awal. Pokoknya satu ngomong, satu ngomong, satu ngomong. Abu Jahal mau diserang, ya, dadakan. Waktu Abu Jahal komentar, maka Zam'ah bin Aswad, orang kelima dari 5 orang tersebut, komentar, "Anta wallahi akdzab." Engkau lebih pendusta dari Abu Jahal. "Ma radina kitabaha haitsu kutibat." Kami sesungguhnya tidak ridha dengan tulisan tersebut, dengan perjanjian tersebut. Zam'ah komentar, Abul Bakhtari komentar, "Shadaqa Zam'ah." Zam'ah benar. Kami tidak ridha dengan tulisan tersebut. Mut'im bin Adi komentar lagi, "Benar, kalian berdua benar." Yang dusta yang mengingkari hal ini. Ya. Kemudian ya, Hisham bin Amr kemudian komentar juga. Abu Jahal pintar. Dia berkata, "Hadza amrun qudhiya bil lail, tushuwira fihi fi ghairi hadzal makan." Ini sudah direncanakan ini. Tadi malam mereka sudah musyawarah, ini rencana sudah Abu Jahal. Abu Jahal orangnya apa? Cerdas, goblok ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya Abu Talib. Allah telah memberikan kabar gaib kepada Nabi SAW bahwasanya Allah telah mengirim al-aradah, yaitu rayap, ke dalam Ka'bah, kemudian memakan perjanjian tersebut, dimakan oleh rayap, semuanya robek kecuali tersisa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah misalnya, yang lainnya dimakan oleh rayap. Kemudian ya, Abu Talib berkata, ya, "Na'am, ya, ma kadzabtani." Kau tidak pernah berdusta kepadaku wahai Muhammad. Maka berangkatlah Abu Talib dengan sekelompok jamaah dari Bani Abdul Muttalib sampai mereka datang ke Masjidil Haram. Kemudian mereka melihat orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy menyangka mereka sudah sangat kepayahan sehingga keluar dari tempat mereka, syi'ab mereka untuk menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun persangkaan mereka salah. Abu Talib berbicara, ya, "Wahai kaum Quraisy, telah terjadi perkara antara kami dengan kalian. Datangkanlah kertas perjanjian kalian tersebut, yang di situ ada kesepakatan kalian. Ya, bisa jadi semoga ada kesepakatan antara kita dengan kalian." Kemudian Abu Talib berkata, "Sungguhnya aku mendatangi kalian, ya, aku akan menyampaikan satu perkara yang di situ ada keadilan antara aku dengan kalian. Sungguhnya ponakanku Muhammad telah mengabarkan kepadaku, walam yakdzibni qat, dan dia tidak pernah berdusta kepadaku. Dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah telah mengirim rayap untuk memakan kertas perjanjian tersebut. Maka dimakanlah kertas seluruhnya kecuali tulisan Bismikallahumma." Ya. Kemudian Abu Talib berkata, "Kalau benar apa yang diucapkan oleh Muhammad, ya, fallahi la nuslimu hatta namuta an akhirina." Kalau benar yang dikatakan Muhammad ternyata kertas tersebut sudah dimakan oleh rayap, demi Allah kami tidak akan menyerahkan Muhammad sampai kami semuanya tewas. Wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaikum sahibana. Kalau ternyata Muhammad bohong, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata, "Qad ansaftana radina billadhi taqul." Engkau benar, ini perkataan yang adil. Ya, kami ridho, kami suka dengan perkataan ini. Maka mereka pun masuk ke Ka'bah, mereka buka perjanjian tersebut, ternyata mereka mendapati ternyata kertas tersebut sudah robek, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, kecuali tulisan apa? Bismikallahumma. Ya. Akhirnya Abu Talib pergi menuju Ka'bah dengan orang-orang teman-temannya, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Allahumma ansurna ala man zalamana." Ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami, wa qata arhamana, yang telah memutuskan silaturahmi kepada kami. Kemudian dia pun pulang bersama teman-temannya menuju tempat tinggal mereka, itu di Syi'ab Abi Talib. Akhirnya tatkala itu Al-Mut'im bin Adi, dia pun pergi menuju sisa kertas tersebut, kemudian dia robek-robek. Kemudian dia berjalan menuju bersama orang-orang Quraisy yang bersama dia. Kemudian dia bawa pedang dan bawa senjata. Kemudian dia pergi menuju kepada Syi'ab Abi Talib. Kemudian dia suruh Bani Hashim agar keluar dari tempat tinggal mereka, agar kembali seperti sedia kala. Akhirnya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang tadinya terisolir di tempat tersebut, akhirnya keluar. Ya, perjanjian tersebut sudah batal. Ya, hancurlah rencana Abu Jahal dan teman-temannya. Dan itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Ya. Jadi Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi makanya masih dikatakan tahun ke-5 kenabian, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-10 kenabian. Nanti kalau sudah pindah ke kota Madinah baru tahun pertama hijriah, tahun kedua hijriah begitu ya. Ini masih tahun 10 kenabian, belum tahun hijriah.